Halo semuanya, kalau misalkan lo pengen bisa nyambung ngobrol dengan siapapun dalam 20 menit doang, kasih gue beberapa menit dalam video kali ini, gue bakal jelasin sebuah konsep komunikasi yang kalau sampai lo terapin nih, ya, dengan siapapun yang lo ketemuin, lo bakal bisa nyambung ngobrol dengan siapapun itu hanya dalam 20 menit doang. Kenalin dulu, by the way, pasti lo bingung kayak, ini ada siapa nih muncul di YouTube gue bakal jelasin sebuah konsep komunikasi gitu kan. Kenalin, nama gue Jason Stanley. Gue udah punya pengalaman 6 tahun di bidang Science Communication atau ilmu komunikasi science. Dan selama 6 tahun tersebut, gue juga udah mendirikan platform EduTech ilmu komunikasi yang udah ngebantu 1.000 orang lebih merubah drastis skill komunikasi mereka hanya dalam 30 hari doang, dan semuanya itu ngasih review dan testimoni yang positif akan platform EduTech gue, yaitu Stanley Academy. Jadi gue punya sedikit kredibilitas buat membicarakan topik yang dibahas dalam video kali ini. Nah, dalam video kali ini, gue bakal jelasin 3 tahapan yang bisa lo lakuin ketika lo ketemu sama siapapun. Yang dimana 3 tahapan ini, itu bakal bikin lo bisa nyambung, ngobrol dengan siapapun, dan bahkan bikin mereka itu jadi demen ngobrol berjam-jam sama lo bahkan. Oke, ini itu terbagi menjadi 3 tahap. Ada dengarkan, analisa, dan juga tanya. Oke, berarti bang, kalau gue baru ketemu sama orang pertama kali, gue dengarkan dulu bang. Yes, tapi bang, mendengarkannya itu kayak gimana? Oke, kita bakal bedah ya. Dengarkan di sini, dalam ilmu komunikasi, ada 2 jenis mendengarkan. Nah, yang pertama, itu ada mendengarkan aktif. Dan yang kedua, ada mendengarkan pasif. Lo terus bedanya apa gitu loh, kalau misalkan aktif sama pasif gitu kan. Oke, beda di sini ya, bukan di kata-katanya doang. Aktif itu adalah ketika lo mendengarkan dengan intensi pengen bener-bener memahami. Oke, jadi kalau aktif lo pengen bener-bener memahami. Berarti kalau pasif bang, berarti kebalikan dari aktif dong bang. Bener. Kalau pasif berarti kebalikan dari aktif. Kalau aktif kita bener-bener pengen memahami lawan bicara. Kalau pasif hanya sekedar mendengarkan doang. Nah bang, tapi emang bedanya itu apa sih bang antara mendengarkan aktif dan pasif ini? Kenapa emang? Apa bedanya bang? Kayak bukannya kalau ngedengerin itu gue cuma duduk diem, terus gue cuma kayak oke, terus oh iya oh wow, udah kan bang, itu kan gue ngedengerin bang. Kayak gue juga belajar, kayak gue sekarang kalau nih bang, gue kan mendengarkan lo doang gitu kan bang. Emang bedanya apa? Emang kenapa ini penting banget? Jadi gini, mendengarkan aktif bahkan secara studi psikologi komunikasi itu ditemukan bisa bikin orang yang ada di depan lo ngalamin 3 hal yang lo nggak dapetin kalau lo mendengarkan pasif ke orang tersebut. 3 hal ini adalah: 1, dia bakal lebih menghargai lo. Yang kedua, dia bakal lebih suka ngobrol sama lo. Dan yang ketiga, dia bakal lebih pengen ngobrol sama lo kalau nanti dia udah nggak ketemu sama lo lagi. Nah, jadi 3 hal ini terbukti nih secara psikologi komunikasi yang bakal terjadi kalau lo ngelakuin active listening atau mendengarkan aktif bukan pasif. Oke, bang, gimana cara gue bisa ngelakuin mendengarkan aktif bukan pasif? Mendengarkan aktif bukan pasif itu bisa lo lakukan dengan cara yang pertama. Ketika lo mendengarkan aktif, lo pengen membayangkan hanya ada lo dan dia di ruangan tersebut. Kayak kita sekarang nih, cuma ada gue doang misalkan di sini, nggak ada siapapun lagi di luar sana. Ada orang yang lewat tiba-tiba atau gimana, ingat, lo fokus dia ke gue. Oke, itu udah oke tuh ya. Jadi fokus ke gue, mata, kepala, kaki, badan, perut, semua lo ganda full ke gue. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika lo mendengarkan aktif, lo juga pengen ngelakuin konsep yang gue sebut sebagai gali lebih dalam. Gali lebih dalam itu maksudnya apa? Gali lebih dalam adalah ketika lo tuh menanyakan pertanyaan lebih lanjut kepada orang tersebut. Jadi, kalau singkatannya kayak lo lebih banyak ngomong, ya, atau lo lebih banyak nanya. Kayak ini 2 hal yang bisa terjadi nih dalam berkomunikasi. Antara lo lebih banyak ngomong, atau antara lo lebih banyak atau lebih banyak nanya. Oke. Active listening adalah kondisi ketika lo lebih banyak nanya daripada lo ngomong. Jadi, misalkan, lo nanya nih ke orang kayak, oh bro, lo emang bergerak di bidang apa bro? Oh, gue bikin konten di bidang, misalkan, let's say, di industri fashion gitu kan. Nah, lo bisa dapat 2 opsi nih setelah dia jawab kayak gitu. Antara lo ngomong dan oh, industri fashion, gue juga sama bro, gue pernah bikin nih di bidang entertainment. Tapi gue sih lebih seru di entertainment sih bro daripada fashion ya. Oke, itu yang pertama. Atau yang kedua, lo mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Kayak misalkan, oh
Industri fashion, lo kerjasama sama brand-brand gitu juga atau gimana bro? Nah, itu gue menanyakan lebih lanjut. Ketika gue ngelakuin dua hal ini aja, bertanya lebih lanjut terus-menerus, menggali lebih dalam, kira-kira apa aja opini, pandangan, segala macam tentang dia. Intinya, gue penasaran akan pikiran dia. Gue mendengarkan secara seksama, hanya seolah-olah ada dia di ruangan tersebut doang. Dua hal ini doang, itu bakal bikin siapapun lebih nyaman jauh ngobrol sama lo. Di dunia yang penuh dengan orang-orang yang pengen menyampaikan isi pikiran dan pendapat mereka, ketika lo menjadi orang yang bahkan pengen mendengarkan siapapun yang berbicara depan lo gitu kan, semua orang bakal nyaman ngobrol sama lo. Karena secara teori hierarki kebutuhan manusia, Abraham Maslow, manusia pengen banget dipahami. Namanya itu ada social acceptance, penerimaan oleh dunia sosial, masyarakat di sekitar. Itu kebanyakan teorinya lo bisa cek aja di kursus gue, 3 Hour Communication lebih lanjut, kalau misalnya mau lebih lagi gitu. Nah, tapi dapatlah poinnya ya. Jadi pertama dengarkan dulu nih. Nah bang, oke. Tadi kan dengarkan, analisa, tanya. Nah sekarang bang, gue udah selesai ngedengerin, apa yang harus gue lakuin? Berikutnya adalah lo perlu menganalisa. Oke bang, di analisa ini gue harus ngapain aja? Di analisa, gue selalu bilang kayak lo tuh ngelihat bola-bola, lo tau kan yang di time zone, kadang ada banyak tuh bola-bola yang di mesin capit kan, ada banyak tuh, ada bola ini biru, ada bola kuning misalkan, ada bola hitam, ada bola apa, ada bola apa. Nah di komunikasi ini sering gue banget gue gambarkan sebagai topik. Jadi misalkan lo 2 jam nih ya ngobrolin sebuah omongan barang siapapun ya, itulah yang baru lo ketemu ya. Misalkan ngomongin topik ada banyak banget, ada matematika, ada juga fisika, ada juga misalkan let's say filsafat, ada mungkin bisnis, ada mungkin misalkan tentang marketing, jadi macam-macam jenis topiknya. Nah, yang gue pengen lo cari tahu adalah cari satu bola topik yang menunjukkan kepada lo gejala-gejala berikut ini. 1. Orangnya kelihatan lebih tertarik untuk ngobrol sama lo. Ini bisa lo bisa tahu secara insting manusia. Kayak misalkan contohnya dia lebih fokus ngeliatin lo, dia yang awal sama main handphone, dia langsung naruh handphone dia, atau dia mungkin lebih ngadep ke lo, yang awal lo cuma kayak didiemin tiba-tiba dia langsung ngeliat ke lo. Dan yang kedua, dia lebih banyak berbicara daripada yang awalnya cuma diam-diam doang, kayak iya doang, tapi dia lebih banyak berbicara di situ. Nah, ketika lo nemuin topik yang kayak gini, bola yang kayak gini nih ya, yang bikin dia jadi kayak gini, well, lo telah menemukan apa yang gue sebut sebagai GT. Ini adalah topik emas, golden topic. Topik emas adalah topik yang dimana pasti dimiliki oleh semua orang yang ada di dunia ini. Selalu ada topik yang semua orang itu bisa bicarakan tanpa henti, dan ini berbeda-beda antara individu. Oke, gue suka banget sama topik bisnis. Tapi lo mungkin gak suka sama topik bisnis, mungkin lo suka topik filsafat. Tapi poinnya adalah, kalau lo pengen bikin siapapun lebih nyaman ngobrol sama lo, nyambung ngobrol sama siapapun dalam 20 menit, habisin 10 menit pertama mendengarkan omongan dia, habisin 2 menit berikutnya cari topik yang menunjukkan gejala-gejala golden topic, dan 8 menit berikutnya, kita masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu adalah tahap tanya. Tanya berarti adalah lo itu menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada dia seputar topik tersebut. Misalkan topiknya adalah bisnis, misalkan dia suka banget sama topik bisnis. Well, tanyain aja. Kayak misalkan opini dia tentang topik tersebut gimana. Yang kedua, misalkan pengalaman dia. Yang ketiga, misalkan pendapat dia. Ini 3 hal yang bisa lo tanyain. Kalau misalkan let's say gue ketemu sama orang nih ya, yang mungkin jauh lebih tua daripada gue, from jadi older generation gitu. Kadang orang semakin berusia itu semakin ingin ada sebuah, gue lupa dari teori perkembangan sosial manusia, gue lupa dari siapa ya, namanya psikolog ya, gue nggak terlalu ingat lagi deh. Intinya ada sebuah teori perkembangan psikologi sosial manusia, dan ditemukan manusia itu kalau semakin menua, semakin berumur gitu kan, mereka itu punya kecenderungan untuk memimpin atau menurture atau merawat, mengurus, meng-leading generasi yang akan meneruskan generasi dia. Jadi kayak misalkan gue anak muda, kalau gue ketemu orang yang mungkin berusia 50-an, dia bakal cenderung untuk menjadi sebuah mentor bagi gue. Dan mereka itu suka banget memberikan pendapat. Ini sering bisa lo temuin, misalkan orang-orang yang mungkin lebih tua, lo bisa asik banget
Lo bisa ngobrol berjam-jam cuma dengan ngomong kayak gini doang. Oh, sorry, Pak, saya kan ada bisnis nih ya. Bisnis saya itu kan bergerak di platform edutech overall. Kira-kira kalau dari Bapak sendiri, ada gak sih sebuah tips yang, wah, kan Bapak kan udah punya nih company yang gede banget gitu kan. Kalau Bapak jadi saya, ada gak dua hal aja yang kalau saya lakuin, itu bisa bikin bisnis saya grow banget. Itu langsung lo bisa ngabisin waktu 1-2 jam ngobrolin gitu ya. Itu doang. Oke, jadi ingat, dengarkan, analisa, tanya. Dengarkan dulu dia. Yang kedua, analisa topik goal dan topik dia itu apa. Ketiga, tanyakan pertanyaan, baik itu opini, pengalaman dia, atau mungkin pendapat dia akan topik tersebut. Bisa opini, pengalaman, dan pendapat. Mari kita ulangi lagi ya. Dengarkan, analisa, tanya. Tanyanya ada opini, pendapat, ataupun pengalaman. Nah, tapi kalau misalkan lo pengen banget nih, jika lo adalah seorang mahasiswa yang mungkin sering ngerasa gugup ketika berkomunikasi, atau mungkin seorang karyawan yang sering susah nih menyampaikan ide pendapat ketika meeting, atau mungkin misalnya seorang pekerja yang sering ngerasa gugup ketika interview kerja, atau lo mungkin seorang pengusaha eksekutif muda yang pengen ningkatin output bisnis dengan komunikasi persuasif untuk meyakinkan klien-klien. Gue sudah mendirikan platform edutech namanya Stanley Academy, yang dimana itu bisa ngebantu lo untuk bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap belibet dalam 30 hari doang. Bahkan bisa menguasai skill komunikasi yang jauh lebih rumit, mendalam, kayak misalkan beretorika, komunikasi persuasif, bikin siapapun bilang iya yang lo minta, ngancurin argumen lawan dalam perdebatan, menerapkan karisma yang bakal bikin siapapun nggak sabar pengen ketemu sama lo lagi. Di platform edutech gue ini, kita udah ngebantu 1000 orang lebih ngubah drastis skill komunikasi mereka hanya dalam 30 hari doang bahkan. Dan kalau misalkan dalam 30 hari tersebut lo nggak ngalami perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi lo, kita bakal balikin uang lo 100%. Nah, kalau misalnya lo mau cek platform edutech-nya, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah atau cari aja di Google sendiri. Bye-bye.